Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi Sakbari, Ketua Komite K3 Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Ciputat. Kali ini kita akan sama-sama belajar lagi terkait dengan penanganan kedaruratan bencana di rumah sakit. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan teman-teman semuanya mampu menjelaskan konsep kedaruratan dan bencana di rumah sakit. Yang kedua adalah mengetahui kode kedaruratan di rumah sakit. Yang ketiga adalah mampu melakukan penanganan kedaruratan bencana. Penanganan kedaruratan bencana merupakan salah satu standar penilaian akreditasi yang harus dipenuhi setiap rumah sakit untuk menjaga keselamatan dan keamanan karyawan maupun pasiennya. Hal tersebut tertuang pada standar MFK 9, yang mana rumah sakit menerapkan proses penanganan bencana untuk menanggapi bencana yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut. Maksud dan tujuannya, keadaan darurat yang terjadi seperti epidemi atau bencana alam yang berdampak pada rumah sakit berupa kerusakan fisik, peningkatan jumlah pasien atau korban yang signifikan, morbiditas dan mortalitas tenaga kesehatan, dan gangguan operasionalisasi rumah sakit. Masuk ke dalam definisi bencana dan kesiapsiagaan, bencana sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun manusia, sehingga menyebabkan atau menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi yang tidak dapat ditangani sendiri oleh sumber daya internal di rumah sakit. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi darurat atau bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian darurat dan bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan melalui kegiatan penyelamatan dan juga evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan korban, penyelamatan dan pemulihan sarana maupun prasarana di rumah sakit. Tujuan dari penanganan kedaruratan bencana adalah meminimalkan dampak terjadinya kejadian akibat kondisi darurat dan bencana yang menimbulkan kerugian fisik, material, jiwa, operasional maupun lingkungan. Berikut adalah kriteria kondisi darurat di rumah sakit. Di antaranya adalah kedaruratan keselamatan dan keamanan. Hal ini meliputi demonstrasi, huru-hara, penculikan bayi, kekerasan, dan juga resiko kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi gedung. Contohnya seperti plafon yang runtuh di area ruang tunggu yang mengakibatkan cedera pada pasien ataupun karyawan. Yang kedua adalah tumpahan B3 dan juga limbahnya. Nah, ini contohnya seperti ada cairan B3 yang tumpah di laboratorium atau farmasi yang menimbulkan risiko keselamatan pada karyawan ataupun pasien. Atau juga mungkin tumpahan limbah medis. Contohnya seperti misalnya jarum suntik bekas yang ditemukan di area publik dan meningkatkan risiko infeksi. Yang ketiga adalah kegagalan peralatan medik dan juga non-medik. Nah, ini contohnya seperti mesin ventilator yang tidak bisa berfungsi pada saat digunakan kepada pasien dengan kondisi kritis. Atau mungkin kegagalan alat non-medik seperti lift rumah sakit yang macet pada saat membawa pasien untuk dirujuk ke ruang operasi atau terdapat pasien terjebak di lift. Yang keempat ini adalah kedaruratan utilitas di rumah sakit seperti kegagalan kelistrikan. Nah, ini contohnya seperti pemadaman listrik total di rumah sakit dan tiba-tiba gensetnya tidak dapat berfungsi. Atau kegagalan ketersediaan air. Nah, ini contohnya seperti terjadinya gangguan pasokan air bersih sehingga menghambat proses operasional di dalam rumah sakit. Atau kegagalan IT. Nah, ini kegagalan IT ini contohnya seperti sistem informasi rumah sakit down sehingga pendaftaran pasien atau akses rekam medis jadi terganggu. Atau contohnya lagi seperti kegagalan sistem tata udara. Nah, ini contohnya AC di ruang operasi mati mengakibatkan suhu ruangan meningkat dan beresiko infeksi kepada pasien yang sedang dilakukan tindakan. Yang kelima adalah wabah atau pandemi penyakit. Nah, ini contohnya seperti kemarin COVID-19 atau juga kasus-kasus penyebaran infeksi lainnya.
Jenis bencana yang dapat berdampak pada kesiapan rumah sakit ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang pertama adalah bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Bencana alam ini meliputi gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, dan lainnya. Yang kedua adalah bencana non-alam. Ini meliputi kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi, kebakaran hutan, terus juga pencemaran lingkungan, wabah maupun pandemi. Yang ketiga adalah bencana sosial. Ini contohnya seperti konflik sosial yang meliputi kecemburuan sosial, ekonomi maupun budaya. Yang kedua adalah demonstrasi atau huru-hara, aksi teror maupun sabotase. Selanjutnya adalah sistem kode darurat di rumah sakit. Nah, kode kedaruratan di rumah sakit ini harus diketahui oleh seluruh karyawan maupun pengunjung serta tenan-tenan yang ada di rumah sakit. Nah, kode-kode kedaruratan ini adalah sistem komunikasi yang terstandar yang dirancang untuk merespon berbagai situasi atau kondisi kedaruratan di rumah sakit. Penggunaan kode-kode ini memastikan bahwa koordinasi yang cepat dan efektif tanpa menimbulkan suatu kepanikan pada pasien. Di rumah sakit sendiri memiliki beberapa kode kedaruratan secara umum. Yang digunakan antara lainnya adalah kode biru atau code blue adalah kedaruratan medik atau resusitasi atau anti jantung. Kode ini merupakan kode yang mengumumkan adanya pasien, keluarga pasien, pengunjung, karyawan yang mengalami kegawat daruratan medis atau henti jantung atau henti nafas dan membutuhkan tindakan bantuan hidup dasar. Selanjutnya adalah kode merah atau code red. Hal ini menunjukkan situasi atau yang mengumumkan adanya ancaman kebakaran di lingkungan rumah sakit, sekaligus mengaktifkan tim siaga bencana rumah sakit untuk khusus kebakaran, di mana tim ini nanti terdiri dari beberapa personil rumah sakit yang masing-masing memiliki peran yang spesifik yang harus dikerjakan sesuai dengan panduan kebakaran atau prosedur kebakaran yang ada di rumah sakit. Selanjutnya adalah kode merah muda atau code pink. Kode ini mengumumkan adanya penculikan bayi, anak, atau kehilangan bayi atau anak di lingkungan atau area rumah sakit. Secara universal, pengumuman ini diikuti dengan adanya lockdown, menutup area akses keluar masuk rumah sakit secara serentak oleh petugas keamanan. Yang keempat adalah kode hijau atau code green, merupakan kode yang mengumumkan adanya kejadian gempa bumi yang terjadi di rumah sakit. Nah, pengumuman ini dilakukan setelah kejadian gempa buminya, dengan maksud agar segera dilakukan penilaian atau asesmen awal dan pencegahan kepanikan di area rumah sakit. Selanjutnya adalah code black atau kode hitam. Kode hitam ini kode yang mengumumkan adanya ancaman bom atau ditemukan barang atau benda-benda yang mencurigakan atau dicurigai bom di lingkungan rumah sakit. Yang selanjutnya adalah kode coklat atau code brown. Code brown ini adalah kode yang mengumumkan adanya kejadian kehilangan barang atau adanya kejadian pencurian di dalam atau di luar gedung pada area di rumah sakit. Yang selanjutnya adalah code orange atau kode oranye, merupakan kode yang mengumumkan adanya kejadian tumpahan B3. Selanjutnya adalah kode kuning atau code yellow, adalah kode kedaruratan massal atau emergency internal. Kode kuning ini adalah kode yang mengumumkan adanya kejadian kedaruratan massal atau emergency itu baik berasal dari luar maupun dari dalam rumah sakit. Contohnya kejadian kecelakaan massal, keracunan massal, wabah atau epidemi, atau KLB, suatu penyakit baik itu menular maupun tidak menular. Selanjutnya adalah kode ungu atau kode purple, merupakan kode yang mengumumkan pengaktifan evakuasi pasien, pengunjung maupun karyawan di area rumah sakit ke titik kumpul. Nah, untuk evakuasi ini ditentukan oleh atau dilakukan setelah adanya komando akibat adanya kegawat daruratan di rumah sakit seperti kebakaran maupun bencana lainnya. Selanjutnya adalah kode abu. Kode abu merupakan kode yang mengumumkan adanya kedaruratan keamanan seperti huru-hara, terus juga kekerasan terhadap karyawan, pengunjung, atau ancaman yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Setelah memahami kode-kode kedaruratan di rumah sakit, langkah berikutnya adalah memastikan kesiapan kita melalui rencana tanggap darurat.
Nah, rencana tanggap darurat ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus ada komitmen dari pimpinan rumah sakit bahwa prosedur tanggap darurat harus dilaksanakan oleh semua pihak. Yang kedua adalah petugas yang melaksanakan tanggap darurat ini harus sudah terlatih dan juga memahami tugas-tugasnya. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana penunjang harus tersedia dan juga berfungsi dengan baik setiap saat ketika diperlukan, terutama sarana komunikasi, evakuasi, dan juga peralatan kegawat dauratan lainnya. Yang keempat adalah sosialisasi dan juga penyuluhan ke seluruh karyawan di rumah sakit. Yang kelima adalah melaksanakan pelatihan serta juga uji coba minimal 1 tahun sekali. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap sistem kedaulatan rumah sakit untuk dapat terus dilakukan improvement ke depannya. Berikut adalah contoh struktur tim penanggulangan bencana di rumah sakit. Struktur organisasi tim penanggulangan di rumah sakit ini mengacu kepada Hospital Emergency Incident Command System yang disesuaikan dengan struktur organisasi di rumah sakit. Struktur organisasi tim penanggulangan bencana ini bersifat fleksibel dan dapat diaktifkan secara sebagian maupun keseluruhan tergantung dengan kondisi kedaruratan di rumah sakit. Tim penanggulangan bencana di rumah sakit ini terdiri dari ketua tim atau komandan tim yang dijabat oleh hospital director yang dibantu oleh staf lainnya seperti Humas, K3RS, tim ahli seperti Dinkes, BNPB, dan lainnya. Komandan bencana ini juga dibantu oleh tim pelaksana seperti tim operasional, logistik, perencana, maupun keuangan. Untuk uraian tugas tim penanganan kedaruratan bencana, teman-teman dapat mengakses di modul penanggulangan bencana yang ada di EDAP. Untuk mengetahui kemungkinan risiko bencana yang dapat terjadi di rumah sakit, perlunya rumah sakit melakukan identifikasi risiko dan penilaian risiko melalui manajemen risiko. Nah, metodenya apa saja sih? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 4 metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menilai risiko bencana di rumah sakit. Yang pertama ada HIRADISI, Hazard Identification, Risk Assessment and Determinal Control. Yang kedua ada HFA atau Hazard Vulnerability Analysis. Yang ketiga ada HSI atau Hospital Safety Index. Yang keempat ada Fair Risk Assessment atau FSRA. Metode yang digunakan di RSC Bunda Ciputat dalam menilai dan juga mengidentifikasi risiko kondisi darurat di rumah sakit yaitu menggunakan metode HFA, Hazard Vulnerability Analysis. Ini merupakan instrumen untuk menilai kerentanan rumah sakit terhadap kondisi darurat dan juga bencana baik yang berasal dari internal maupun eksternal rumah sakit. Nah, pengisian HFA ini memang harus melibatkan seluruh unit kerja yang ada di rumah sakit. Berikut adalah hasil penilaian HFA Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Ciputat. Kita bisa lihat berdasarkan hasil kajian risiko tersebut, terdapat beberapa potensi bencana dengan tingkat risiko tertinggi, seperti kebakaran internal 52%, wabah 41%, dan tingkat kerusakan listrik 41%. Sementara risiko gempa bumi dan juga kerusakan HFAC berada di tingkat menengah yaitu 30%. Melihat tingginya risiko tersebut, diperlukan langkah mitigasi yang serius. Salah satunya adalah melakukan pelatihan dan juga simulasi kedaruratan. Pelatihan ini memang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan tim rumah sakit dalam menghadapi situasi kedaruratan. Yang kedua adalah memastikan bahwa respon cepat dan tepat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan juga melatih koordinasi serta komunikasi antar tim agar penanganannya lebih efektif. Gitu. Diharapkan ya dengan melakukan simulasi rutin, rumah sakit juga dapat meminimalkan dampak-dampak resiko dan juga menjaga keselamatan pasien, petugas, serta juga karyawan. Selanjutnya adalah pelatihan dan simulasi dalam kondisi darurat atau bencana di rumah sakit. Nah, pelatihan ini merupakan salah satu tindak lanjut yang dilakukan setelah kita mengetahui kondisi kedaruratan bencana di rumah sakit. Pelatihan dan simulasi kondisi kedaruratan ini mencakup 2 hal penting, yaitu mengenai penanggulangan bencana pada saat kondisi darurat dan setelah kondisi darurat terjadi. Dan simulasi dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Berikut adalah contoh
contoh pelatihan kesiapsiagaan yang dilakukan di rumah sakit. Antara lainnya adalah pelatihan terkait dengan wabah internal maupun eksternal di rumah sakit, kebakaran, tumpahan B3, keamanan, peralatan medis, sistem utilitas, sistem IT, BLS atau Basic Life Support, triase, dan juga evakuasi pasien. Nah, pelatihan-pelatihan ini yang dibutuhkan ini dapat disesuaikan juga berdasarkan hasil penilaian HFH masing-masing rumah sakit. Berdasarkan hasil penilaian HFA, diketahui kebakaran merupakan risiko tertinggi yang kemungkinan terjadi di rumah sakit. Nah, berikut adalah prosedur Kotret yang dapat kita implementasikan pada saat nanti kita melakukan simulasi atau pada saat terjadinya kegawat daruratan di rumah sakit. Jika terjadi kebakaran atau mendengar alarm kebakaran, petugas Kotret masing-masing ruangan segera mengambil helm sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Terdapat 4 helm, yaitu helm merah untuk koordinator pemadaman api atau kebakaran di area lokasi kebakaran, helm kuning untuk koordinator evakuasi dokumen, di mana petugas mengkoordinasikan kepada seluruh karyawan untuk membantu mengevakuasikan dokumen-dokumen penting rumah sakit ke titik kumpul. Yang ketiga adalah helm biru untuk koordinator evakuasi aset, di mana helm biru ini juga mengkoordinasikan petugas ruangan untuk mengeluarkan alat-alat kesehatan atau alat-alat medis yang dapat dibawa atau yang dapat diamankan ke area titik kumpul. Yang keempat adalah helm putih koordinator untuk evakuasi pasien. Nah, ini mengkoordinasikan pasien maupun karyawan untuk melakukan evakuasi diri menuju titik kumpul. Ketika petugas Kotret melakukan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, petugas lain juga dapat ikut membantu dalam penanggulangan kebakaran. Petugas security di dalam dapat membantu pemadaman api di area lokasi kebakaran dan juga melakukan updating terkait dengan kondisi kebakaran yang ada di dalam gedung. Security di area luar ini mengatur alur lalu lintas dan juga mengamankan dokumen-dokumen penting atau aset-aset penting. Petugas admission dapat melakukan atau dapat menghubungi pihak-pihak eksternal untuk mencari bantuan ketika kebakaran tidak dapat ditangani oleh pihak internal. Petugas teknisi dapat melakukan pemadaman listrik area sebagian untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran semakin membesar. Untuk petugas kesehatan seperti dokter juga dapat membantu melakukan pertolongan jika terdapat pasien maupun karyawan yang mengalami gangguan kesehatan. Berikut adalah rangkuman langkah-langkah gladi penanggulangan kebakaran dan evakuasi di rumah sakit. Nah, pada saat alarm kebakaran berbunyi, seluruh penghuni rumah sakit segera diberitahu untuk waspada. Tim Kotret langsung bertugas memeriksa lokasi dan melakukan pemadaman awal menggunakan APAR. Jika api membesar dan pemadaman awal ini gagal, maka mereka segera beralih ke pemadaman menggunakan hidran. Jika hidran tidak ada, tim langsung melakukan koordinasi dengan dinas pemadam kebakaran atau pihak eksternal lainnya untuk meminta bantuan. Setelah itu, seluruh penghuni diberitahu untuk melakukan evakuasi ke titik kumpul yang telah ditentukan, di mana karyawan dan juga pasien dilakukan pencatatan dan juga screening untuk memastikan tidak ada pasien ataupun karyawan yang tertinggal di dalam rumah sakit. Tim medis kemudian memberikan pertolongan pertama kepada korban jika ada, termasuk melakukan pembalutan luka, resusitasi jantung paru atau RJP jika diperlukan, dan mengatur transportasi korban ke area yang lebih aman atau ke ambulan untuk dilakukan rujukan. Nah, gimana teman-teman sudah siap melakukan simulasi kebakaran dan juga gempa bumi yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 2024? Nanti kita akan briefing terdahulu untuk membahas terkait dengan skenario yang akan kita lakukan pada saat simulasi, dan setelah simulasi kita akan debriefing, yaitu evaluasi hasil simulasi yang telah kita lakukan nanti gitu. Apakah ada kekurangannya ataukah ada yang harus kita lakukan perbaikan nanti pada saat di debriefing tersebut. Diharapkan teman-teman semuanya mampu hadir di jam 9 di ruang collaboration lantai 4 untuk membahas terkait skenario yang nanti akan kita lakukan pada saat simulasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.